Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rayalina Umalisa. Saya mahasiswi Universitas IFEK, Pendidikan Informatika. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas tentang teori belajar dan pembelajaran menurut Branner. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang 5 hal. Yang pertama yaitu tentang biografi Branner, kemudian yang kedua yaitu tentang ciri khas teori Branner, kemudian yang ketiga yaitu tentang konsep teori Branner, kemudian yang keempat yaitu implikasi terhadap proses belajar dan pembelajaran, kemudian yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang biografi Branner. Beliau memiliki nama lengkap Jeremy Seymour Branner. Beliau lahir di New York, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1915. Beliau dikenal sebagai tokoh kognitivisme karena lebih dari 45 tahun beliau mendalami psikologi kognitif. Beliau mulai tertarik dengan sekolah-sekolah yang ada di Amerika pada tahun 1950 dan beliau menemukan teori perkembangan kognitif pada tahun 1960. Branner memiliki dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah seseorang yang memperoleh pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa orang yang mengkonstruksi pengetahuannya dengan cara menghubungkan informasi yang baru masuk dengan informasi yang sudah ada pada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ciri khas teori Branner dan perbedaannya dengan teori lainnya. Teori Branner mempunyai ciri khas dan perbedaan dengan teori belajar yang lainnya, yaitu tentang discovery learning, yaitu belajar penemuan atau dengan menemukan konsep sendiri. Branner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Kemudian yang ketiga adalah konsep Branner. Branner memiliki 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep konjektif. Konsep ini merujuk pada konsep yang mempunyai beberapa bagian yang bergabung dan tidak boleh dipisahkan. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep disjuntif. Konsep ini merujuk pada bagian yang bergabung di dalam konsep. Ini boleh digunakan dalam satu situasi ataupun situasi lain. Bisa dikatakan fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu konsep hubungan. Konsep ini merujuk pada hubungan khas antara satu sama lain. Hubungan ini biasanya terdiri dari bagian-bagian yang mengandung massa dan ruang. Kemudian yang keempat adalah implikasi teori Branner dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Kemudian yang kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Yang ketiga, dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Yang kelima adalah kesimpulan. Jadi beliau adalah yang telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Dalam pendidikan, yang ditekankan adalah prosesnya, karena pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung dari peserta didik. Tingkah laku seseorang lebih bergantung pada pemahaman terhadap hubungan-hubungan yang ada dalam suatu situasi mereka, memberikan tekanan pada pengamatan dalam lingkungan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.